Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal bahas materi tentang pendekatan psikoanalisis. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu pendekatan psikoanalisis? Kalau belum, yuk mari kita simak videonya. Psikoanalisis adalah suatu pendekatan dalam penyembuhan psikologis yang didirikan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Secara historis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi. Sumbangan-sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktek psikoanalisis mencakup yang pertama yaitu kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada peredaran penderitaan manusia. Kedua, tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Ketiga, perkembangan pada masa dini anak-anak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. Keempat, teori psikoanalisis menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan dengan mengandaikan adanya mekanisme-mekanisme yang bekerja untuk menghindari luapan kecemasan. Dan yang terakhir, pendekatan psikoanalisis telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari kesadaran melalui analisis atau mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Tujuan dari pendekatan ini menurut Corey adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Proses terapeutik difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman-pengalaman masa lampau direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Konsep-konsep utama dari pendekatan ini yang pertama, struktur kepribadian terbagi menjadi 3, id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang original. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id ketika dilahirkan. Id sering dianggap sebagai pemenuh kebutuhan dan dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntun untuk dipuaskan atau dipenuhi. Ego merupakan proses berpikir yang realistik dan logis, serta merencanakan tindakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu. Dapat dikatakan, ego merupakan aspek pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian. Yang ketiga, superego. Superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Superego berfungsi sebagai penghambat impuls id. Fungsi superego adalah untuk merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan-dorongan seksual dan agresif. Kedua, mendorong ego untuk menggantikan tujuan rujukan realistik dengan tujuan moralistik. Dan ketiga, mengejar kesempurnaan. Konsep yang kedua yaitu pandangan tentang sifat manusia. Menurut Freudian, sifat manusia pada dasarnya esimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Manusia determinasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis naluriah. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau. Perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Konsep yang ketiga yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Barangkali sumbangan-sumbangan Freud terbesar adalah konsep-konsepnya tentang kesadaran dan ketidaksadaran, yang merupakan kunci-kunci untuk memahami tingkah laku dan masalah-masalah kepribadian. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketidaksadaran menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi. Freud juga percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di luar kawasan kesadaran. Konsep yang keempat yaitu kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu.
Fungsinya adalah memperingatkan adanya ancaman bahaya, yakni sinyal bagi ego yang akan terus meningkat jika tindakan-tindakan yang layak untuk mengatasi ancaman bahaya itu tidak bisa diambil. Apabila tidak bisa mengendalikan kecemasan melalui cara-cara yang rasional dan langsung, maka ego akan mengendalikan cara-cara yang tidak realistis, yakni tingkah laku yang berorientasi pada pertahanan ego. Ada 3 macam kecemasan. Pertama, kecemasan realistis adalah ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasannya sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Kedua, kecemasan neurotik adalah kecemasan ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya. Ketiga, kecemasan moral adalah ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya berkembang baik cenderung merasa berdosa apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kode moral yang dimilikinya. Selanjutnya, teknik konseling psikoterapi. Yang pertama yaitu teknik asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah satu metode pengungkapkan pengalaman, masa lampau, dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Klien diminta mengatakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya, seperti melaporkan perasaan-perasaan, asosiasi-asosiasi, ingatan-ingatan, dan fantasi-fantasinya. Yang kedua, interpretasi. Interpretasi yaitu membawa klien memahami dan menghadapi dunia nyata melalui pemikiran yang objektif dan memperkuat fungsi ego. Fungsi penafsiran adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses peningkatan bahan tak sadar lebih lanjut. Teknik selanjutnya yaitu analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tak terselesaikan. Freud memandang mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketaksadaran. Tugas analisis adalah menyingkap makna-makna yang disamarkan dengan mempelajari simbol-simbol yang terdapat pada isi manifest mimpi. Teknik selanjutnya, resistensi. Resistensi adalah sebuah konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalitik. Sesuatu yang melawan keselangsungan terapi yang mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkatkan jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan yang depresi itu. Teknik yang terakhir adalah transferensi, adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dan fiksasi-fiksasi dan deprivasi-deprivasinya dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat.